Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan progres dari proyek aplikasi kasir pintar yang kami buat menggunakan teknologi HTML, CSS, dan juga JavaScript. Nah, aplikasi ini kami rancang untuk mempermudah proses transaksi dan pengelolaan toko secara digital, mulai dari tampilan awal hingga dashboard utama, yang dibangun menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript. Dalam proses pembuatannya, berikut akan kami jelaskan. Namun sebelum itu, perkenalkan saya Mariza Ima dengan NIM 230602024. Selanjutnya teman saya Susilo Setio Tribowo dengan NIM 230602005. Perkenalkan, nama saya Fajif dengan NIM 230602072. Kenalkan, nama saya Muhammad Jamranu Purnawan, NIM 2030. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Ardiansyah. Langsung saja pada baris awal dan struktur dasar HTML menyatakan bahwa dokumen ini menggunakan HTML dan menandakan bahwa bahasa utama adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya pada elemen head, yakni fungsinya untuk memastikan teks yang mengandung karakter khusus ditampilkan dengan benar. Lalu, bagian viewport membuat tampilan halaman menjadi responsif di berbagai ukuran layar, terutama bagian mobile. Selanjutnya, menampilkan teks kasir pintar sebagai judul tab browser. Lalu, link rel menghubungkan file CSS eksternal untuk desain pada tampilan halaman. Jadi ini fungsinya untuk menggabungkan dari HTML dengan file CSS. Selanjutnya, splash screen atau tampilan awal loading. Ini fungsinya untuk menampilkan animasi loading saat aplikasi pertama kali dibuka dan memuat gambar ikon kasir dengan teks memuat kasir pintar. Jadi di sini di awal membuka aplikasi akan muncul splash screen terlebih dahulu, yaitu memunculkan logo keranjang dengan bertuliskan memuat kasir pintar. Selanjutnya pada div class container, yakni halaman login. Isi dan fungsinya yaitu judul halaman login, lalu login menggunakan email dan juga password. Jadi user harus menampilkan email dan juga password agar bisa masuk ke aplikasi. Nah, tombol masuk menjalankan fungsi JavaScript untuk proses autentikasi. Namun, ketika user belum memiliki email dan juga password, maka akan diarahkan untuk registrasi. Jika belum punya akun, maka user akan melakukan registrasi akun. Di dalam registrasi akun ini berisi tentang user harus mengisi tentang nama toko, alamat, nama admin, email, dan juga password yang akan digunakan untuk login pada aplikasi. Dengan properti style display, awalnya disembunyikan dan ditampilkan saat pengguna ingin mendaftar. Selanjutnya pada halaman dashboard. Nah, pada halaman dashboard ini, halaman utama setelah login berhasil terdiri dari navigasi atau beberapa tombol menu, yakni ada home, produk, transaksi, riwayat, dan juga laporan. Jadi setelah kita berhasil masuk ke dalam aplikasinya, maka akan muncul button-button yang berisi home, produk, transaksi, riwayat, serta laporan, dan juga tombol logout atau tombol keluar. Nah, lanjut ke bagian home atau bagian beranda. Ini menampilkan ringkasan dari informasi toko. Ada total produk, transaksi hari ini, dan juga pendapatan hari ini. Data ini akan diisi secara dinamis lewat JavaScript berdasarkan database atau perhitungan dari back-end. Selanjutnya adalah bagian transaksi. Di sini pengguna dapat memilih produk yang tersedia melalui drop-down. Bisa menentukan jumlah yang ingin dibeli serta memilih metode pembayaran seperti cash, QRIS, ataupun transfer. Terdapat juga tombol bayar yang akan memicu fungsi JavaScript untuk memproses transaksi. Selain itu,
pengguna dapat memasukkan total pembelian secara manual, dan jika menggunakan metode QRIS, sistem akan menampilkan kode QR yang dapat langsung dipindai oleh pelanggan. Hasil dari transaksi yang sedang berlangsung akan ditampilkan secara langsung dalam bentuk tabel untuk memudahkan pengecekan. Selanjutnya, riwayat transaksi yang secara otomatis menampilkan daftar semua transaksi yang telah dilakukan. Ini termasuk informasi produk, jumlah, total harga, metode pembayaran, dan tanggal transaksi. Selanjutnya, laporan penjualan. Di sini pengguna dapat memfilter data berdasarkan hari ataupun bulan. Hasil laporan ditampilkan dalam bentuk tabel serta grafik untuk visualisasi data penjualan yang lebih mudah dipahami. Selanjutnya masuk pada bagian kode JavaScript yang fungsinya untuk mengatur logika dasar dari aplikasi kasir pintar ini. Nah, yang pertama adalah function login. Function login di sini menjelaskan bahwa memasukkan email dan password pada cons E dan juga cons P dengan password dan email di sini telah terisi, yakni emailnya Maris dan passwordnya Maris123. Ini berfungsi untuk autentikasi sederhana. Nah, jika cocok maka akan berhasil login. Lalu display none ini untuk menyembunyikan halaman login dan menampilkan dashboard. Dan ada juga memanggil fungsi-fungsi lainnya, yaitu tampilkan produk, update stats, update produk select, update riwayat, dan juga update laporan. Lalu di sini ada alert email atau password salah. Nah, ini muncul ketika kita salah memasukkan password atau email. Selanjutnya ada function logout. Fungsinya untuk melogout dan mereset seluruh tampilan aplikasi dengan merefresh halaman. Location reload memuat ulang halaman agar kembali kepada tampilan awal. Selanjutnya ada fungsi show register. Nah, fungsi show register ini penjelasannya menyembunyikan halaman login dan menampilkan form registrasi. Jadi ketika password atau email salah dan user belum login, maka akan kita arahkan kepada button register. Selanjutnya ada show login. Show login kebalikan dari show register, yaitu menampilkan kembali halaman login. Selanjutnya yaitu function register, menampilkan pesan sukses registrasi. Setelah itu otomatis mengarahkan user ke halaman login. Jadi buat user yang sudah berhasil daftar, maka akan muncul sukses dan berhasil, dan dilanjut dengan silahkan login. Selanjutnya yaitu function show section, yaitu fungsi untuk navigasi antar bagian di dashboard. Jadi langkah kerjanya, semua elemen dengan class section disembunyikan dan hanya elemen dengan ID yang dikirim ke fungsi dan akan ditampilkan. Jadi, show section home akan menampilkan halaman beranda. Jadi ketika kita berada di home setelah login, halaman yang akan muncul yaitu halaman bagian beranda. Tentang function tambah produk, fungsi ini ditambahkan untuk menangani proses penambahan produk baru ke dalam sistem. Nah, pertama, fungsi mengambil input nama produk dan harga dari form HTML menggunakan get elemen byte. Nilai harga dikonversi ke angka menggunakan parse float agar bisa dihitung nantinya. Fungsi melakukan validasi sederhana yaitu memastikan bahwa nama tidak kosong dan harga lebih besar dari 0. Jika validasi lolos, maka data produk dikirim ke server lokal yaitu HTTP localhost 3000 per produk menggunakan patch dengan metode post dan dikirim dalam format JSON. Setelah data berhasil dikirim, server akan mengirimkan respons berupa pesan yang kemudian ditampilkan ke pengguna melalui alert. Setelah itu, fungsi
Function tampilan produk dipanggil untuk memperbarui daftar produk yang tampil di halaman. Nah, untuk function update product list, function ini ditambahkan untuk menampilkan seluruh daftar produk dalam bentuk tabel. Fungsi mengambil elemen body dari tabel produk menggunakan ID daftar produk. Isi tabel dikosongkan terlebih dahulu dengan inner HTML sama dengan titik-titik agar tidak menampilkan data lama. Terus kemudian melakukan iterasi terhadap array produk, dan untuk setiap item akan ditambahkan satu baris, yaitu menggunakan TIR yang menampilkan nama produk dan harga dalam format RP. Function update product select. Fungsi ini ditambahkan drop dan menu produk terlalu terupdate dengan data terbaru. Drop down select dengan ID product select. Drop down dikasangkan terlebih dahulu, kemudian setiap produk dari array produk dimasukkan sebagai option dalam drop down, di mana nilai-nilai optionnya adalah indeks dari produk tersebut dan teksnya adalah nama produk. Function proses transaksi untuk mencatat dan memproses pembelian produk oleh pengguna. Mengambil nilai indeks produk dari drop-down produk select, lalu mengambil jumlah pembelian, metode pembayaran, dan tanggal saat ini. Itu berdasarkan urut dari atas. Berdasarkan indeks produk yang dipilih diakses dari array produk. Total transaksi dihitung dengan mengalihkan jumlah pembelian dengan harga produk. Data transaksi yang lengkap, nama produk, jumlah total, metode, dan tanggal, kemudian disimpan ke dalam array transaksi. Transaksi ini juga ditampilkan dalam tabel riwayat transaksi, daftar transaksi, dengan membuat baris HTML baru. Setelah itu 3 fungsi lain dipanggil, yaitu fungsinya update status, update stats, update riwayat, dan update laporan untuk memperbarui tampilan data lain yang berkaitan. Kode ini membentuk sistem sederhana yang mampu menambahkan data produk ke server, menampilkan produk untuk memperbarui tampilan produk, memungkinkan pengguna memilih produk dalam melakukan transaksi, menyimpan dan menampilkan riwayat transaksi secara real time. Nah, itu tadi fungsi-fungsinya. Sekian. Transaksi hari ini dan total pendapatan hari ini. Dari codingan dokumen get element by ID, buka kurung total produk, inner text sama dengan produk line, untuk menampilkan jumlah produk dari array produk. Cost today sama dengan new data, detail lokal, let data to string untuk mendapatkan tanggal hari dari format lokal. Cost hari ini sama dengan transaksi to filter dengan rumus T lebih besar dari tanggal sama dengan hari, menyaring transisi yang terjadi pada hari ini. Dokumen get element by ID, buka kurung total transaksi titik inner text sama dengan hari ini lan untuk menampilkan jumlah transaksi hari ini. Cost pendapatan sama dengan hari ini to reduce something, buka kurung lebih besar sama dengan total, menjumlahkan total pendapatan dari transaksi hari ini. Dokumen get element by ID, buka kurung total pendapatan inner text sama dengan pendapatan untuk menampilkan total pendapatan hari ini. Berikut untuk fungsi tampilan QRIS. Fungsi ini untuk menampilkan kode QRIS untuk pembayaran berdasarkan jumlah total pembelian. Cost total sama dengan dokumen get element by ID, total pembelian
buka kurung total pembelian value untuk menampilkan nilai pembelian dari inputan yang telah dimasukkan. Kos kiris URL sama dengan membuat URL untuk menghasilkan kode kiris dari API eksternal. Dokumen get elemental by ID sama dengan buka kurung kiris kontainer inner HTML sama dengan menampilkan teks dari gambar kiris kode ke dalam elemen dengan ID kiris kontainer. Berikut untuk fungsi update riwayat. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan riwayat transaksi dalam bentuk tabel. Untuk codingan tersebut, const body sama dengan dokumen get element by ID buka kurung riwayat transaction untuk mengakses elemen body dari tabel transaksi. Body titik inner HTML sama dengan mengosongkan ngisi tabel sebelumnya. Transaksi for each lebih besar untuk mengisi ulang tabel dengan data dari array transaksi. Dan splash screen, kode ini digunakan untuk menambah efek dalam transaksi seperti menghilangkan splash screen, menunggu. Untuk codingannya sendiri, buka kurung Windows add event listener buka kurung load untuk menunggu hingga semua halaman dimuat, dan mengatur efek transisi fade out selama 5 detik. Codingan tersebut seperti tercantum splash style display none untuk menyembunyikan splash screen sepenuhnya setelah 5 detik. Sini saya akan menjelaskan CSS-nya. Mendefinisikan fonts dasar sebesar 16 px untuk seluruh dokumen, dan ini memudahkan penggunaan unit RAM. Splash screen, position fix untuk menutupi seluruh layar, Z index 99 berada paling atas dari semua elemen. FL Filex, elemen di dalamnya yaitu logo dan teks ditengahkan secara vertikal dan horizontal. Flag direction column yaitu untuk konten disusun atas bawah. Dan untuk splash screen IMD untuk logo di animat dengan efek bouncing naik turun, dan untuk teks loading berwarna biru gelap huruf tebal. Dan keyframe bounce untuk membuat animasi lompat lembut, dan tampilan body dan counter. Body menggunakan flagbox untuk menengahkan kontainer, dan kontainer utama dengan latar putih, rounded bayangan, dan padding yang besar sekitar 2 rem. Untuk judul dan form, styling A2 untuk form yang rapi dan nyaman dilihat. Label ditampilkan di atas input, bold, input dan select. Dengan lebar 100%, padding 10 px,
dan sudut membulat. Untuk tombol button warna biru gelap, teks putih, dan lebar. Dan warna tombol berubah saat kita hover. Untuk navigation, kita menggunakan display grid untuk tombol navigasi dalam 2 kolom. Untuk styling tombol agar terlihat seperti tab atau menu navigasi. Untuk section aktif dan tidak aktif digunakan untuk konten tab dan hanya ide aktif yang tampil, lainnya disembunyikan. Statistik box menampilkan kotak statistik responsif. Dan untuk flex wrap memungkinkan kotak berpindah ke bawah saat ruang habis. Untuk tabel data, menata tabel agar rapi, responsif, dan mudah dibaca. Untuk query, kategorinya untuk menyesuaikan ukuran dan layout untuk layar kecil atau ponsel, termasuk pengurangan padding, pengecilan font, dan gambar splash yang lebih kecil. Sekian dari saya. Thank you.